Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka kembali walaupun hanya di dunia maya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang serba sulit ini kita diberikan oleh Allah iman. Dengan iman ini kita menjadi kuat menghadapi segala sesuatu karena kita yakin bahwa ini semua karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan di 10 malam Ramadan ini. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Allah mengingatkan kepada kita sekalian, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran di malam qadar, di malam ketentuan, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita berada di bulan yang sangat luar biasa ini. Kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul dapat memanfaatkan Ramadan ini, terlebih-lebih 10 terakhir Ramadan, agar kita betul-betul mengencangkan ikat pinggang kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu penting? Karena Allah melipat gandakan segala amal ibadah kita dengan lipatan yang sangat luar biasa. Satu malam saja berbanding dengan 1000 bulan. Kalau kita beribadah sholat sunnah 2 rakaat, maka kalau dikalikan dengan 1000 bulan, begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Melakukan hal yang sangat sederhana, sangat sedikit, tapi Allah balas begitu banyak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak diri saya, keluarga, dan semua rekan-rekan sekalian untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah adalah hak, janji Allah adalah benar. Kalau Allah menjanjikan bahwa malam itu akan lebih baik daripada 1000 bulan, maka Allah akan benar-benar berikan kepada kita sekalian. Maka mari kita manfaatkan kesempatan ini. Mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung fisik kita sehat, badan kita kuat, kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kita bayangkan Ramadan ini bagaikan kapal besar yang membawa muatan begitu banyak. Dan kepada setiap warga diberikan kesempatan, dipersilahkan untuk mengambil isi
yang terkandung di dalam kapal tersebut dengan sebanyak-banyaknya, dengan sepuas-puasnya. Namun terkadang kita mengambil ala kadarnya, atau terkadang kita cuai, atau terkadang kita menganggap gak berguna dan sebagainya. Maka nanti kita akan merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan kembali. Belum tentu kita sehat, belum tentu kita kuat, belum tentu kita memiliki kesempatan. Oleh karena itu, mari di penghujung Ramadan ini kita berniat kepada Allah SWT agar memberikan kekuatan kepada kita sekalian, kekuatan lahir maupun batin, untuk memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk bermunajat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, di Lembah Pinus Kampung Belajar, kita berusaha untuk mengikat kuat kesan-kesan Ramadan ini dengan kegiatan 5S. Ini merupakan penguat atau kenangan terhadap bulan suci Ramadan. S yang kita maksud di sini adalah 5 kebiasaan yang ingin kita jadikan karakter atau kebiasaan yang ada pada diri kita. S yang pertama adalah setelah bangun tidur, kita usahakan untuk sucikan diri. Sucikan diri di sini maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah SWT karena kita diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Kemudian kita pergi ke kamar mandi, cuci tangan, bersih diri, gosok gigi, kemudian mandi kalau perlu. Kalau tidak kuat mandi, tidak sempat mandi, maka kita minimal berwudu. S yang pertama adalah sucikan diri. Kemudian S yang kedua adalah kita sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Apabila kita bisa melakukan, mendawamkan kebiasaan ini, sholat taubat, sholat hajat, insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan suatu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita memiliki mental yang terlatih, mental yang kuat. Adapun S yang ketiga adalah sholat subuh berjamaah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat subuh ini adalah disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh ini walaupun rakaatnya hanya 2, tapi luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Bayangkan saja, Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian, 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian S yang keempat, setelah S yang pertama tadi adalah bersuci atau sucikan diri, kemudian yang kedua adalah sholat taubat dan sholat hajat, yang ketiga sholat subuh berjamaah, yang keempat adalah sedekah subuh. Sedekah subuh ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa juga, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan bagi orang-orang yang pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh. Malaikat mendoakan agar orang itu selamat, orang itu sukses. Malaikat yang satu lagi mendoakan orang-orang yang tidak ke masjid, mereka pergi tapi bukan untuk beribadah kepada Allah, maka malaikat mendoakan agar celaka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian S yang ke-5 adalah sinau Al-Quran. Sinau Al-Quran ini kita ambil dari bahasa Jawa, yaitu sinau itu belajar Al-Quran. Kenapa belajar Al-Quran bukan yang lain-lainnya? Karena kita ingat pesan baginda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, oleh karena itu kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang personal best, menjadi hamba Allah yang mempesona di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita awali hari-hari kita dengan sinau Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.